Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi monitoring dan sampling. Next. Anggota kami ada Azarin Mahya Veda dengan NIM 181, Alaika Fikril Aulia Mufti dengan NIM 188, Nur Prihatiningsi dengan NIM 194, Yusuf Hoirodin dengan NIM 202, Aginda Tiara BR Girsang dengan NIM 204, Siti Nur Aziza Iwani dengan NIM 206, dan Hana Salisa Ramadhani dengan NIM 219. Monitoring adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang populasi hama, lokasi, dan kondisi yang mendukung pertumbuhan hama. Fungsi monitoring diantaranya yaitu mendapatkan pusat populasi hama, membatasi penyebarannya, dan menilai besarnya populasi hama dan kerusakan yang ditimbulkannya. Sampling adalah kegiatan pengambilan sampel atau contoh dalam pengertian statistik. Sampel merupakan bagian suatu populasi atau universum. Fungsi sampling adalah untuk mengetahui keadaan ekosistem. Penyusunan program pengambilan sampel. Dalam menyusun secara lengkap program pengambilan sampel pada suatu wilayah pengamatan, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan beberapa kriteria atau ketentuan tentang pengambilan sampel. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi penetapan tentang yang pertama unit sampel, yang kedua interval pengambilan sampel, yang ketiga banyak atau ukuran sampel, yang keempat desain pengambilan sampel, yang kelima mekanik pengambilan sampel. Penentuan unit sampel. Unit sampel merupakan unit pengamatan yang terkecil. Pada unit tersebut diadakan pengukuran dan penghitungan oleh pengamat terhadap individu serangga yang ada dan apa yang ditinggalkan oleh serangga yang menjadi objek pengamatan atau variabel pengamatan. Misal, unit luas permukaan tanah sekian dan bagian unit tanaman seperti rumput dan bentuk stadia. Next. Yang kedua ada penentuan interval pengambilan sampel. Interval pengambilan sampel merupakan jarak waktu pengamatan yang satu dengan waktu pengamatan yang berikutnya pada petak pengamatan yang sama. 3. Ada penentuan ukuran sampel. Ukuran sampel dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu varian S2 yang menjelaskan distribusi data sampel dan biaya pengambilan sampel yang terdiri atas ongkos, tenaga, dan alat-alat pengambilan sampel. Yang keempat, desain atau pola pengambilan sampel. Ada beberapa pola yang dapat digunakan untuk menetapkan sampel yang mana dari keseluruhan populasi yang harus diamati menjadi anggota sampel. Di antaranya adalah pola acak berlapis, pengambilan sampel sistematik, dan pola pengambilan sampel purposif. Berikut adalah gambar pola pengambilan sampel yang sering digunakan. Yang pertama, pola pengambilan sampel diagonal, pola zigzag, dan pola lajur tanaman. Yang kelima, mekanik pengambilan sampel. Mekanik pengambilan sampel serangga adalah segala teknik atau metode pengambilan, mengumpulkan serta menghitung individu serangga yang diamati atau bahan yang ditinggalkan oleh serangga pada unit sampel yang telah ditentukan.
Metode pengambilan sampel, yaitu cara atau teknik yang digunakan untuk memperoleh data tentang populasi serangga yang diamati. Terdapat 3 metode pengambilan sampel. A. Metode mutlak. Metode ini menghasilkan angka yang diperkirakan populasinya dalam bentuk jumlah individu persatuan permukaan tanah atau habitat serangga yang akan diamati. B. Metode nisbi, yaitu metode menghitung angka yang diperkirakan sulit untuk dikonversikan dalam unit permukaan tanah karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi angka penduga. C. Metode indeks menghitung dari apa yang ditinggalkan oleh hama. Contohnya itu seperti menghitung jumlah lubang tikus yang terdapat pada sawah. Next. Berikutnya adalah hubungan pengambilan sampel dan pemantauan. Hubungan pengambilan sampel dan pemantauan dapat kita amati melalui diagram ini. Dari diagram dapat kita ketahui bahwa sebelum melakukan tindakan pengelolaan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah pemantauan terhadap ekosistem pertanian. Yang dipantau itu meliputi komponen biotik dan abiotik dari ekosistem tersebut. Komponen abiotik itu misalnya keadaan lingkungan seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan lain-lain. Sementara komponen biotik itu seperti makhluk hidup yang berada di ekosistem tersebut. Setelah melakukan pemantauan, barulah dapat dilakukan analisis ekosistem yang kemudian setelah melakukan analisis ekosistem, contohnya itu kita harus mempertimbangkan atau menghitung ambang ekonominya, barulah setelah itu kita dapat mengambil keputusan bagaimana cara mengendalikan hama yang ada di ekosistem tersebut. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa hubungan pengambilan sampel dan pemantauan ini seperti pemantauan dapat kita lakukan, pengambilan sampel dapat kita lakukan setelah pemantauan, atau pemantauan dan pengambilan sampel ini tidak dapat kita pisahkan. Faktor yang menyebabkan kesalahan pengambilan sampel yaitu yang pertama, sifat dan keterampilan petugas pengamat. Semakin banyak sifat dan faktor yang diamati, semakin sulit pengambilan kesimpulan. Yang kedua, keadaan lingkungan setempat, yaitu keadaan lingkungan sekitar juga mempengaruhi setiap aktivitas serangga yang diamati. Dengan kata lain, harus menyesuaikan dengan irama kehidupan serangga. Yang terakhir, sifat sebaran spesial serangga, misalnya persebaran rata, acak, atau mengelompok. Kesimpulannya, pengamatan dilakukan pada sebagian kecil populasi yang disebut sampel. Informasi yang diperoleh pada sampel harus dapat mewakili sifat populasi yang diamati. Lalu, ada 5 hal yang harus ditentukan dalam penyusunan program pengambilan sampel, yaitu unit sampel, interval pengambilan sampel, banyak atau ukuran sampel, desain pengambilan sampel, metode pengambilan sampel yang meliputi metode mutlak, nisbi, dan indeks. Terakhir, terdapat 3 faktor yang menyebabkan kesalahan pengambilan sampel, yaitu sifat dan keterampilan petugas pengamat, keadaan lingkungan setempat, dan sifat sebaran spesial serangga. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.